Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ahibbah, alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini, hari yang memasuki tanggal 21 Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, berkenaan atau bertepatan dengan tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kembali kita hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami As-Syuhada, dalam rangka menuntut ilmu yang terus kita dalami dan kita pahami, kemudian kita amalkan dalam menjelaskan tentang sifat salat. Di bulan yang lalu telah kita temui sebuah hadis bahwa Rasulullah ketika salam dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau salam hanya dengan mengucapkan wahidah, yaitu satu kali. Dalam lafadznya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu bis shalah, sering mengucapkan salam di dalam salat, taslimatan wahidatan, salam sekali dalam salat, tilqa wajhihi, ke arah depan ia condong, yamilu ila syikil al-aiman syai'an, ke sebelah kanan, yaitu
hanya sedikit. Itu ya. Jadi wajah beliau yamilu ila sikil aiman syai'an. Wajah beliau hanya condong kemana? Al-aiman, ke kanan, syai'an, hanya sedikit. Dan mengucapkan salamnya hanya taslimatan wahidatan. Dalam ucapan salamnya cuma sekali. Ini jarang kita dapati ya. Hampir jumhur banyak melakukan salamnya berapa? 2 kali. Kali ini kata Aisyah dengan menggunakan kata lafadz kana. Itu kana maknanya istamirun. Apa makna istamirun? Kata lafadz hadis ini, beliau banyak ya, banyak sekali mengucapkan salam ya, banyak sekali, hanya 1 kali salam. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin ya. Kebanyakan berapa? 2 kali. Maka sekali waktu kita amalkan hadis ini ya. Seorang imam atau seorang makmum yang mengikuti imam hanya salam 1 kali, baik sholat wajib maupun sholat apa? Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian poin kedua, sunnah fi'aliyah, sunnah berupa perbuatan. Di antaranya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku, mulai mengangkat kepala dari ruku, dan ketika bangun dari tasahud pertama ya. Ini jumhur ya, mengangkat tangan. Hadisnya an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang Allah telah meridhoi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangannya, had wa mankibaihi, yaitu sejajar dengan kedua bahunya. Ini seperti ini, sejajar dengan kedua bahunya. Idab tataha salah, apabila beliau memulai salat. Wa idza kabbara lirruku, dan apabila beliau takbir untuk ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan apabila beliau mengangkat kepala dari ruku. Rafa'ahuma kadzalika aidon, beliau juga mengangkat kedua tangannya seperti memulai salat, seperti akan ruku ya. Demikian dilakukannya. Kadzalika aidon, seperti itulah yang Rasul lakukan ya. Jadi mulai begini ya, mau ruku juga begini, bangkit dari ruku juga begini. Ini sejajar dengan apa? Dengan kedua pundak. Bukan di sini ya. Ini ada orang seperti ini. Allahu Akbar. Enggak. Di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Muslim, dan secara khusus Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, dan disarah dalam kitab Fathul Bari. Juga Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi seperti ini, Pak. Dalam lafaz-lafaz lain tidak yufarriju. Apa makna yufarriju? Begini. Dan tidak yadummu, tidak begini. Karena ada
larangan begini dan ada larangan seperti ini. Yang benar begini. Nah ini ya. Nah, itu yang nempel cuma ibu jari dengan apa? Telunjuk. Masya Allah ya. Adapun yang yufarriju ketika ruku, yufarriju. Adapun ketika sujud, yadummu. Begini yadummu. Rapat kalau sujud. Banyak orang sujud begini. Ya. Ini belum belajar sifat salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ruku, iya, yufarriju begini, memegang kedua lutut. Dia, ketika sujud baru yadummu begini. Kalau sujud, tapi ketika angkat tangan tidak begini dan tidak begini, tetapi begini. Sejajar dengan apa? Pundak, kedua pundak. Kemudian kita lihat lafaz hadis berikutnya, An-Nafi, dari Nafi, qal, ia berkata, Anna ibna Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar yang Allah meridhai keduanya, kana idza dakhala fis shalah, apabila beliau memasuki salat, kabbara, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan ia angkat kedua tangannya, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan apabila ruku pun ia angkat kedua tangannya. Wa idza qala, dan apabila beliau telah berucap sami Allahu liman hamidah, ya, Allah telah mendengar bagi orang yang memujinya, rafa'a yadayhi, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama rak'ataini, dan apabila beliau telah berdiri dari 2 rakaat, rafa'a yadayhi, kembali beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, kata Nafi, galika, yang demikian itu, ilan nabiyillahi, dilakukan oleh Nabi Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hal yang demikian itu dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat begitu teliti melihat keadaan Nabi dalam salat yang dilakukannya. Teliti sahabat ya, sudah teliti, mereka tulis ya. Mereka tulis, mereka pahami dan mereka amalkan, dan kemudian mereka sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dimuat dalam kitab Fathul Bari, dan dinukil dalam kitab Aunul Ma'bud. Demikian ya. Jadi hadis satu dengan yang lain saling menjelaskan. Kemudian yang berikutnya, disunahkan pula mengangkat kedua tangan, dan kadang-kadang pada setiap akan turun dan bangkit, yaitu mengangkat tangan. Disunahkan. Mau ruku, angkat tangan. Mau sujud, angkat tangan. Bangkit dari ruku juga angkat tangan. Mau sujud lagi juga angkat tangan. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan, atau mungkin belum sampai. Ya. Jadi kata penulis kitab ini, disunahkan pula mengangkat kedua tangan, dan kadang-kadang pada setiap akan turun dan bangkit, yaitu angkat tangan. Karena hakikat angkat tangan itu adalah takbir. Ya.
Hakikat angkat tangan itu adalah takbir. Cuma di kita ini angkat tangan takbirnya, takbir angkat tangan itu mulai sholat, mau ruku, bangkit ruku, dan ketika menghadap rakaat keberapa? Ketiga. Itu jumhur. Hampir seluruh kaum muslimin seperti itu. Tapi kita lihat hadis ini, An Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu annahu ra'an nabiyya, bahwasanya Malik bin Al-Huwairis ra'an nabiyya, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi, mengangkat kedua tangannya dalam salatnya. Wa idza raka'a, apabila hendak ruku, wa idza rafa'a ra'sahu, apabila telah mengangkat kepalanya, minar ruku, wa idza sajada, dan apabila beliau hendak apa? Sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, dan apabila beliau telah bangkit kepalanya dari sujud, angkat tangan juga. Masya Allah, ya. Hatta yuhadhi bihima furu'a udhunaihi, sejajar dengan kedua daun telinga beliau, begini. Jadi angkat tangan itu ada dua riwayat. Pertama di sini, yang kedua di sini, sejajar dengan dua apa? Telinga. Mulai sholat, mau ruku, bangkit dari ruku, ya, kemudian sujud dan bangkit dari sujud, dan mau sujud lagi, begini, mengangkat kedua tangan. Kata siapa? Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Kata beliau, annahu ra'an nabiyya, bahwasanya dia telah melihat Nabi mengangkat kedua tangan beliau di ketika sholat, mau ruku, apabila bangkit dari ruku, mau sujud, ya, kemudian mau mengangkat kepala dari sujud sampai sujud lagi. Karena itulah hakikat takbir, mengangkat tangan. Tapi jangan diarti-artikan dengan apa yang Nabi tidak artikan. Ya, hakikat kita ini katanya menyerah kepada Allah. Ya iya, memang menyerah, tapi banyak orang yang menyerah tapi tidak ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas hakikatnya ittiba. Apa ittiba? Mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau engkau mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah cinta pada kalian. Kalau Allah sudah cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya, betapa bahagia dan senangnya seorang hamba bila diampuni dan dicintai Allah. Itulah yang kita harapkan. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dimuat dalam kitab Fathur Rabbani. Kemudian yang berikutnya, meletakkan tangan kanan di atas kiri. Di mana adanya? Ala sodri, di atas dada.
Di atas dada. Sini ya Pak. Di dada. Ada yang lebih dari di atas dada sampai apa? Gini ya. Pernah nggak ngeliat gini Pak? Ah ini. Alasannya kehati-hatian. Karena ini adalah dada. Nah itu. Ini sini dada. Ya. Bukan begini enggak. Ya. Kita lihat dalilnya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dira'il yusra bis shalah. Dari Sahal bin Sa'ad yang Allah telah meridhoinya, ia berkata, adalah para sahabat. Ini maknanya kanan nasu, adalah para sahabat. Jadi yang dimaksud an-nas di sini adalah para sahabat. Yu'maruna ayyadu ar-rajulul yadu al-yumna ala dira'ihil yusra. Diperintahkan agar setiap orang meletakkan tangan kanannya di atas hastanya. Ya, di atas hastanya. Yang kiri. Mana hasta Pak? Ini ya. Ini hasta Pak ya. Kalau ini apa namanya? Punggung telapak tangan. Nah, ini berarti begini Pak. Ya. Nah, ini kalau kita belajar, kita tahu. Berarti kalau kita ikuti, maka kita disebut orang yang ittiba. Kalau kita tidak belajar, apa yang kita amalkan, ketika ditanya, mana dalilnya? Wah, saya nggak tahu. Itu bukan ittiba namanya, taklid. Ikut-ikutan. Tetapi yang diikuti tidak mengetahuinya. Tidak kita ketahui. Maka kita berusaha untuk ittiba. Ya. Jadi meletakkan, seorang diperintah untuk meletakkan tangan yang kanan ala dira'ihil yusra bis shalah. Ya, di dalam salat. Kemudian qala Abu Hatim la a'lamuhu illa yanmi dzalika ilan nabi. Aku tidak mengetahui Sahal bin Sa'ad melainkan menyadarkan, ya, menyandarkan riwayat ini kepada siapa? Dzalikan nabi. Menyandarkan hal tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang selama begini Pak, ini nanti kita lihat hadisnya. Sekarang kita tauqifiyah, ya, berhenti kepada apa yang kita amalkan sampai datang kepada dalil. Berarti sekarang yang kita terima aja dulu dalilnya. Mana? Di atas ini. Di atas apa? Hasta, tangan kiri. Gitu, ya. Selama ini kita begini ya Pak. Belum ditemui. Atau sudah ditemui kita lupa. Atau kita mungkin ikut-ikutan saja selama ini. Ya. Sekarang kita telah dapatkan hadis bahwa seluruh para sahabat yu'maruna ayyadu ar-rajulu al-yadal yumna ala dira'ihi
al-yusra bis shalah. Masya Allah. Sampai Abu Hatim berkomentar, saya tidak mengetahui dia siapa Sa'al bin Sa'id illa yanmi dzalika ilan nabi, melainkan menyandarkan riwayat ini ilan nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dimuat dalam kitab Fathul Bari. Ya. Jadi nanti kita salat maghrib begini berarti Pak ya. Di atas apa? Dada. Di atas hasta dan di atas dada. Nah ini begini. Ada orang begini. Alasannya Allah dan Rasul. Dari mana ini? Ini Pak, dua. Allah dan Rasul. Ada lagi Allah dan Rasul mengajak bersatu. Satu begini. Dari mana ini hujahnya? Ya, nah itu. Ini satu. Ada lagi dua, Allah dan Rasul. Bagaimana kalau tiga? Allah, Rasul dan sahabat. Begini. Ini mengada-ngada lagi namanya. Ya. Itu. Jangan beragama tidak boleh mengada-ngada, karena berat dosa orang yang mengada-ngada. Kata Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian kepada perkara yang baru. Kenapa? Karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Dan setiap sesat tempatnya di mana? Di neraka. Karena bid'ah itu meninggalkan yang sunnah. Karena bid'ah itu diambil dari kata bada'a yabda'u bid'atan. Itu kata bid'ah Pak. Jadi membuat-buat, mengada-ngada sesuatu yang tidak ada. Makanya Nabi kalau mengatakan bid'ah Pak, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat. Enggak ada bid'ah yang hasanah. Semuanya sesat. Kalau sunnah itu ada sunnatan hasanatan, ada sunnatan sayyi'atan. Itu kalau sunnah. Ada sunnah yang baik, contoh, ada sunnah yang tidak baik, tapi bukan bid'ah, ya, bukan bid'ah, gitu. Karena dia mencontohkan kepada yang tidak baik. Tapi kalau bid'ah, baku dia. Kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jadi nggak ada bid'ah yang hasanah. Kalau perempuan ada yang namanya hasanah, ya. Tapi kalau bid'ah nggak ada yang apa? Hasanah. Seperti itu ya. Kita lanjut, Pak. Juga dimuat lafaz tadi dalam kitab Al-Muwatta. Siapa penulis kitab Al-Muwatta? Yaitu kitab Imam Malik. Dan siapa Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i. Ya. An Wa'il bin Hujr. Ini dari Wa'il bin Hujr. Radhiyallahu anhu qal salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Dan beliau meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra,
di atas tangan kirinya, ala sodrihi, pada dadanya. Nah, ini sama ya dengan ya maksud hadis yang di atas tadi. Jadi gini Pak, di atas dada. Ya. Dada, bukan pusar ya. Kalau ini pusar nih, perut. Nah, ini dada. Karena lafaz hadisnya ala sodrihi, di atas dadanya. Siapa yang telah mendapatkan keadaan itu adalah Wa'il bin Hujr, yang dia sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat selalu memperhatikan Rasul. Dan kalau sudah memperhatikan Rasul, dia ingat, dia tulis. Dia ingat, dia tulis. Kenapa dia tulis? Karena Nabi pernah mengatakan, uktub, tulislah, ma kharaja minni illa haqqun. Tidaklah keluar dariku kecuali yang hak, kecuali yang benar. Tulis. Menulislah para sahabat apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang dihitung Nabi, apa yang digerakkan Nabi, dan lain sebagainya, ya. Apa yang ditetapkan Nabi, apa yang dihitung Nabi, ditulis oleh sahabat. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Yang dimaksud kitab Irwaul Ghalil, kitab yang ditaklif oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dan kata penulis kitab ini, beliau mengambil dari kitab Sahih Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi nanti begini Pak ya. Nah, di atas apa? Dada. Lalu tangan kanannya di atas zira al-yusra. Ya, hasta tangan apa? Kiri. Ini hasta Pak. Nah ini ya. Kemudian melihat ke tempat sujud. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Al-Ka'bah, ke dalam Ka'bah. Rasul masuk ke dalam Ka'bah Pak. Ma khalaqa basarahu mawdu'a sujudihi hatta kharaja minha. Maka penglihatan tidak pernah menyimpang dari tempat sujudnya sampai keluar dari Ka'bah. Itu Ka'bah Pak, ya, dalamnya Rasulullah pernah masuk beliau ke dalam Ka'bah, sudah lihat ke tempat apa? Sujud. Kata Aisyah, ma khalaqa basarahu, tidak pernah beliau ya menyimpang-nyimpang apa? Basarahu, pandangannya, maudha'a sujudihi, dari tempat sujud. Jadi beliau masuk ke tempat Ka'bah, ke dalam Ka'bah, udah masuk ke tempat sujud sampai keluar, ya, juga ke tempat apa? Sujud. Enggak begini Pak, enggak menengadah ke atas. Ini Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pun dinukil dalam sifat salat Nabi. Ya. Ka'bah dalamnya biasa aja. Ya, kosong melompong. Itu. Pernah ada yang tanya sama saya dulu, "Ustadz, kenapa Rasulullah waktu masuk Ka'bah nggak ke atas-atas pandangan beliau?" Ya begitu memang dalilnya. Kata dia, "Ustadz tahu nggak? Di atas ada salib," katanya. La haula wala quwata illa billah. Dasar mengada-ngada ya. Mengada-ngada. Ingat ya. Meyakini hadis ini, Pak, meyakini hadis ini bahwa apa yang dilakukan Nabi bukan hawa, bukan nafsu, bukan ra'yu, tetapi adalah wahyu. Gak berani Nabi melakukan apa yang mau dilakukan semau-mau Nabi. Enggak. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi memutuskan perkara agama dengan hawa, tidak. In huwa, jika Nabi mau putuskan perkara agama, illa wahyu yuha, dengan wahyu yang Allah wahyukan padanya. Jadi jangan ditambah-tambah, jangan mengada-ngada atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Imam Malik, siapa yang memandang perkara yang diada-ada hingga menjadi dia satu kebaikan, sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad telah berkhianat kepada risalahnya. Ya, jadi nggak boleh mengada-ngada apa yang tidak ada. Dan ini alangkah nikmatnya beragama seperti ini. Jadi nggak susah-susah, Pak. Udah amalin yang ada aja. Ya. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Dimuat dalam kitab Sifatus Shalah di halaman 69 Syekh Albani. Yang berikutnya, Pak. Ini khusus dalam ketika kita mau mencontoh Nabi masuk apa? Masuk Ka'bah. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk Ka'bah, Pak. Enggak semua orang. Dan memang saya ketahui di hadis-hadis maghrib ya, yang membuka, mengunci pintu Ka'bah sampai hari ini adalah orang yang turun-temurun sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah masuk waktu dikumandangkannya azan. Maka nanti ketika kita sholat, hendaklah pandangan kita ke tempat apa? Sujud. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.